terjemahan yang membagi 1 sampai 12, lalu 13 sampai 25 di dalam Roma pasal 4. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia sepertinya langsung ya semuanya. Mungkin kita sampai ayat 12 dulu ya, terlebih dahulu ya. Ayat 12 terlebih dahulu. Di sini kalau diberikan judulnya Abraham dibenarkan karena iman. Mari kita baca bergantian, saya baca yang ganjil, ibu-ibu menanggapi yang genap. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikian ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang yang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Ya, kita sampai sini dulu saya. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah keadaan duka cita pada beberapa hari ini, kami memohon supaya Engkau sumber segala penghiburan menguatkan kami, dan bukan hanya kami, terutama juga mereka yang berduka cita di dalam musibah yang dialami. Kami percaya semuanya terjadi di dalam kontrol Tuhan, meskipun kami tidak sepenuhnya mengerti. Kami berdoa supaya Tuhan nolong kami dalam saat-saat seperti ini untuk belajar untuk mengintrospeksi diri, melihat diri kami, apa yang masih kurang kami lakukan, apa yang Tuhan mau kerjakan, dan Tuhan sendiri yang menolong kami untuk boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Demikian hari ini kami mohon supaya Engkau sekali lagi memberkati kami, ada dari saudara-saudara kami yang tidak hadir dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberikan pada mereka juga persekutuan yang indah dengan Tuhan. Berkati seluruh PA pada pagi hari ini, demi Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, saudara, kita memberikan judul pertemuan hari ini sama seperti yang diberikan judul di Alkitab, yaitu dibenarkan karena iman. Ya. Kalau di dalam iman kepercayaan reformatoris itu kita menekankan dibenarkan hanya karena iman. Ya. Hanya karena iman, itu istilah hanya karena iman. Ya. Hanyanya itu kalau dibandingkan dengan perbuatan, ya, saudara. Bukan dikontraskan dengan misalnya kasih begitu ya. Kita nggak bisa mengatakan kita dibenarkan hanya karena iman, maksudnya iman saja tanpa kasih, itu perbandingan yang nggak cocok. Nangkep ya maksudnya ya. Sudah bisa ngikutin saya kan ya. Saya ambil contoh bagaimana ya. Saya hari ini hanya makan ayam gitu ya. Hanya makan ayam, itu maksudnya dengan perbandingan dengan lauk-lauk yang lain, saya hari ini hanya makan ayam gitu kan ya. Itu bukan berarti terus waktu saya makan cuma ada saya tok dan ayam. Nangkep gak sih poinnya ya? Bisa ada teman-teman yang lain dan sebagainya gitu loh. Ini waktu dikatakan hanya, ini istilah relasional saya. Hanyanya itu di dalam perbandingan dengan apa gitu. Ya, ini penting sekali saya. Karena kalau enggak nanti kita salah mengerti, kirain hanya karena iman, oh berarti iman gak perlu ketaatan dong kok gitu ya. Gak tahu juga apa, yang penting iman dong kan ya. Jadi iman pokoknya dibenarkan karena iman, saya tetap terus hidup di dalam dosa juga gak apa, katanya hanya karena iman gitu kan. Saya percaya pasti bukan itu maksudnya saya. Waktu dikatakan hanya karena iman, itu bukan berarti tanpa kekudusan, tanpa cinta kasih, tanpa ketaatan dan sebagainya. Cuma saya mau ditekankan di sini adalah, sudah perhatikan ya, kontras saya di dalam bagian ini adalah perbuatan gitu.
kontrasnya ya, hanya karena iman itu dikontraskan dengan perbuatan, atau lebih tepat works of the law ya, di dalam bahasa Inggris itu perbuatan Torah ya, atau karya Torah, apapun istilahnya ya, terjemahannya perbuatan Taurat. Nah ini satu istilah yang besar, kita mesti define ini artinya apa sebetulnya gitu, yang dikontraskan dengan iman gitu. Jadi saudara jangan salah mengerti seolah-olah iman Protestan itu begitu benci dengan perbuatan ya, sampai saudara pernah dengar, mungkin bahkan sering dengar ya, orang itu kecewa, nggak mau percaya Kristus, nggak mau jadi Kristen karena terlalu kecewa dengan apa perbuatannya orang Kristen. Ya pernah dengar nggak Ya. Mereka kecewa bukan karena imannya orang Kristen kan ya, betul kan? Saya tersandung dengan imanmu. Biasanya orang tersandung dengan perbuatannya, bukan dengan imannya gitu. Orang nggak tersandung dengan iman kepercayaan orang lain, orang tersandung dengan perbuatannya. Nah, saudara mesti hati-hati ya. Lalu kita dalam saat seperti ini introspeksi ya. Sekali lagi introspeksi dulu itu selalu baik. Gitu. Kita kalau nggak ada budaya introspeksi ya, orang ngomong apa kita langsung bales gitu ya, langsung menanggapi ya. Ini ibarat seperti kayak kalau sudah dalam kehidupan rumah tangga, suami ngomong apa, pokoknya bales dulu aja lah. Apalagi kalau dia ngomongnya sudah emosinya di atas, so kita emosi mesti lebih naik lagi supaya tahu kalau kita nggak bisa diinjak-injak gitu. Saya percaya keluarga yang kayak gini pasti amburadul karena bukannya introspeksi dulu, dengar dulu apa yang dia ngomong. Terlepas dia salah atau betul itu urusan lain ya, bisa salah juga sih memang, tapi juga bisa betul kan ya. Tapi kita introspeksi dulu. Nah, saya mau masuk mulai bagian ini, waktu kita mengatakan hanya karena iman, ya, itu kontrasnya di sini, bukan karena perbuatan. Tapi sekali lagi, kita jangan kemudian salah mengerti bahwa di dalam iman Kristen itu sama sekali nggak mementingkan tentang perbuatan, termasuk iman Protestan, ya, karena kita percaya iman yang sejati itu diikuti oleh perbuatan. Ya, memang kita nggak bisa bahas Yakobus ya, tapi kita mesti di dalam keseluruhan ini ya, teologi Alkitabiah, bukan cuma Roma ini saja gitu. Cuma Roma ini persoalannya adalah, sudah tahu ini dibayang-bayangi oleh persoalan yang di dalam Galatia ya, meskipun surat Roma nggak ada persoalan di dalam Galatia, tapi Paulus masih bisa recall menurut banyak scholars ya, ini surat Roma ini adalah after Galatia gitu. Jadi Galatia sudah tahu ada problem ini ya, jemaat yang menuntut kalau mau jadi orang Kristen itu harus harus disunat ya. Harus disunat. Kalau nggak disunat itu namanya nggak menjalankan perbuatan Torah ya. Karena orang kalau disunat kan masuk ke dalam perjanjian. Itu kalau di perjanjian lama kayak begitu kan diikat di dalam perjanjian dengan Tuhan itu melalui apa? Melalui sunat ya. Tapi di sini kemudian Paulus menjelaskan posisinya sunat itu di mana gitu. Sebetulnya orang itu dibenarkan karena iman, bukan karena sunat ya. Sebagai tanda bahwa orang itu sudah melakukan perbuatan Torah gitu. Tapi karena iman. Nah, saya mau masuk ayat demi ayat ya. Kita sampai ayat 12 dulu, nanti kalau ada waktu kita terusin sampai ayat ke-20 berapa ini? Ayat yang terakhir daripada 25 ya. Tapi sementara sampai 12 dulu. Sekali lagi ya, kita melihat dari ayat 1 ya. Paulus itu membicarakan tentang Abraham. Lalu dia menyebut bahwa Abraham itu adalah bapa leluhur ya, itu nenek moyang secara jasmani gitu. Nah, orang-orang Israel ini suka sekali bermegah terhadap Abraham lah, Ishak, Yakub, Musa dan sebagainya. Tapi sayang sekali mereka bermegah secara jasmani gitu. Apa artinya bermegah secara jasmani, Mereka merasa diri adalah keturunan Abraham ya. Padahal mereka mungkin nggak mengerti imannya Abraham itu sebenarnya bagaimana gitu. Teologinya Abraham itu bagaimana sih sebetulnya gitu kan. Ini ibarat apa ya saya agak kurang seneng orang minta tanda tangan buku saya gitu. Apalagi saya tanda tangan nggak tentu baca lagi gitu ya. Itu pajang-pajang itu tanda tangan dan sebagainya. Nggak terlalu ada artinya saya bukan berarti nggak mau tanda tangan ya, boleh gitu. Kadang-kadang saya sedikit iseng lah, lu baca dulu setelah selesai baru saya tanda tangan gitu. Membuktikan kalau sudah baca gitu ya. Kita itu hidup di dalam ini dunia yang lebih menekankan fenomena ya, lebih menekankan yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan gitu. Kita bisa ngaku diri ini gereja reform, orang reform, di gereja kita mungkin ada lukisan Calvin dan sebagainya. Tapi ternyata pikirannya Calvin apa? Gak tahu, tapi saya ada fotonya. Nggak saya maksudnya ya. Itu namanya
jasmania gitu, bergerak di jasmania. Ada orang bangga, saya sudah dengar khotbahnya Stephen Tong dari saya masih remaja gitu. Coba apa? Saya sudah dengar pokoknya. Iya apa? Ya sudah dengar. Sudah lupa juga. Sudah dengar, sudah lupa, sudah nggak peduli dan sebagainya. Membanggakan sudah pernah dengar khotbahnya dari. Terus mau apa? Saya sudah dengar dari remaja terus mau apa gitu. Kebanggaan gitu ya, sifatnya jasmani ya, sifatnya lahiri ya. Tapi nggak betul-betul mengerti gitu ya. Foto sama kanan kiri ya, ini profesor ini baca bukunya juga enggak. Tapi saudara foto sama orang terkenal itu, saudara nggak tertarik sama pikirannya dia dan sebagainya. Ini kekristenannya sifatnya fenomenal ya. Tahun lalu kan kita ngomongin reformasi kan, sudah 500 tahun. Semua orang tahu bahwa Luther somehow kayaknya paku-paku lah, ada 95 tesis. 95 tesisnya apa? Kasih tahu satu tesis saja, apa tesisnya? Nggak tahu. Ya ini loh, ini kan problem kan di dalam kekristenan kayak gini. Kalau kita lebih suka cerita-cerita dramatis Luther yang inilah itulah, kita sebut nama-nama Luther, ada kejadian di Wittenberg gitu ya dan sebagainya. Tapi kita nggak tertarik sama sekali belajar pikirannya Luther. Apa sebetulnya pikirannya gitu? Nangkep saya ini ya. Nah ini ayat 1 ya. Jadi apakah akan kita katakan Abraham bapa leluhur jasmani kita? Ini sudah kalimat peringatan saya. Kamu jangan sombong. Abraham itu memang adalah bapa leluhur jasmani ya, yang pasti adalah bapa leluhur jasmani kita. Abraham bukan bapa leluhurnya orang-orang di Yunani ya atau orang-orang di Indonesia, bukan. Abraham itu bapa leluhur jasmani ya, orang-orang Israel ya, orang-orang Yahudi. Tapi ini sekaligus adalah kalimat peringatan kalau dia cuma adalah bapa leluhur jasmani, bukan bapa leluhur secara rohani, nggak membawa kita kemana-mana. Ayat 2, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah tetapi tidak di hadapan Allah. Kenapa sih saudara? Paulus begitu kritikal terhadap perbuatan. Kalau saudara lihat di dalam ayat 2, ini intinya adalah bicara tentang kerendahan hati saudara. Bukan bahwa perbuatan itu sama sekali nggak perlu ada gitu. Yang betul-betul kritis dengan penekanan perbuatan itu adalah waktu orang bermegah atas perbuatannya, dia cenderung jadi sombong. Ya, sekali lagi saya, bukan seolah-olah orang Kristen nggak perlu punya perbuatan. Kalau perlu perbuatan bejat sekalian aja. Bukan itu saya, bukan. Tapi kalau kita begitu menekankan perbuatan, bukan iman, yang terjadi adalah kita mempunyai dasar untuk bermegah, itu maksudnya sombong saya gitu ya. Dan saya percaya hal seperti ini kita bisa confirm ya di dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang waktu kita sakit hati, saya suka pakai contoh ini saya, keluarga menurut saya ini yang paling dekat gitu ya. Saudara kan ibu-ibu. Saya bapak-bapak gitu ya. Kita salah satu sfer aspek yang paling dekat dalam kehidupan kita yang kehidupan keluarga gitu. Kadang-kadang kita waktu konflik dengan ini pasangan ya, Pak, ada saat-saat seperti itu ya. Kita boasting apa yang sudah kita kerjakan, apa yang menjadi jasa-jasa kita gitu. Nyambung nggak kalimat ini? Kalau yang nggak nyambung berarti sudah sangat rendah hati gitu ya. Atau mungkin terlalu sombong untuk mengakui kesombongan. Kita bilang, ini loh saya sudah kerjakan ini. Karena kita sudah terlalu kesel gitu ya. Kadang-kadang kita bicara seperti mungkin untuk mengingatkan ya, supaya orang lain sadar juga gitu. Bahwa bukan dia toh yang sudah kerja, kita juga sudah kerja. Tapi kalau di dalam kehidupan kita suka kayak begini terus ya. Sekali lagi ya, tapi kalau di dalam kehidupan kita suka ngomongin gini terus, saya pikir itu sakit saya. Karena kita jadi apa saya? Ya ini orang-orang sombong itu orang-orang sakit sebetulnya gitu. Yesus itu datang ke dalam dunia mau menyembuhkan kita daripada penyakit. Salah satu penyakit ya ini penyakit sombong. Penyakit yang suka memegahkan hitung-hitungan jasa saya, hitung-hitungan kelebihan saya, hitung-hitungan kemegahan dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua anti Injil saya. Saudara perhatikan ya, ini adalah satu cara pandangan dunia yang sangat berlawanan dengan Injil. Injil itu bukan cuma, siapa percaya Yesus, angkat tangan, undang Yesus masuk dalam hati, kamu masuk sorga gitu kan. Maaf ya saya, itu reduktif luar biasa Injil kayak gitu. Saya nggak tertarik dengan Injil yang seperti itu. Bukan berarti nggak mau tentang orang percaya kepada Tuhan. Nah, orang percaya Yesus angkat tangan terima dalam, tapi hidup melawan Injil, dia sombong gak karu-karuan. Itu berarti nggak percaya Injil sebetulnya. Kalau saudara percaya Injil, saudara mengerti bahwa nggak ada dasar untuk memegahkan perbuatan kita, itu baru Injil. Ini kan Paulus bicara Injil kan saya. Dibenarkan karena iman itu kan bicara Injil. Ya, mari kita menghidupi Injil saya. Bukan cuma mengkhotbahkan Injil, tapi menghidupi Injil.
orang yang menghidupi Injil itu sudah mengkhotbahkan Injil di dalam kehidupannya. Dan tentu saja kalau ada kesempatan waktu dia secara verbal, ya dia mesti bilang juga secara verbal. Saya bukan berarti nggak ada tempat untuk memberitakan Injil secara verbal. Saudara harus memberitakan Injil secara verbal. Tapi jangan cuma ngomong tok secara verbal, tapi terus sendiri. Nggak tertarik dengan cerita Injil. Apa itu cerita Injil? Ini loh, saya baca lagi ya ayat 2. Jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Ya. Kalau kita menekankan perbuatan kita, kalau kita orang Kristen terus bicara tentang perbuatan, akhirnya kita menjadi orang-orang yang sombong. Kita bisa sombong di hadapan manusia, karena orang lain mungkin perbuatannya betul, nggak lebih baik daripada kita. Perhaps achievement kita itu, pencapaian kita itu lebih besar daripada orang lain. Mungkin saja kan saya, kita bisa lebih kaya daripada orang lain, kita bisa lebih pintar daripada orang lain. Ya saya bisa lebih tulis buku lebih banyak daripada orang lain, mungkin kan saya gitu kan ya. Tapi Alkitab kemudian mengatakan tetapi tidak di hadapan Allah. Masalahnya dengan orang-orang yang bermegah di dalam perbuatan itu, dia selalu banding-banding dengan orang lain. Dia nggak berani banding di hadapan Allah. Sekali lagi ya, masalahnya orang sombong itu tuh dia sebenarnya pengecut. Beraninya cuma banding-banding dengan orang lain. Sudah gitu banding-banding dengan orang lain yang lebih rendah lagi. Dia nggak berani banding-banding dengan orang yang lebih tinggi. Selalu cari orang yang lebih rendah supaya dia bisa sombong. Orang-orang ini pengecut, kenapa? Karena dia nggak berani banding diri dengan Allah. Sekali lagi saya baca ini ya. Maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Maksudnya di hadapan manusia gitu loh, bermegah di hadapan manusia. Memang kita seringkali bermegah di hadapan manusia, ya. Kita ridicule, menghina manusia dan sebagainya. Ya. Tapi berani nggak menghina Allah? Nggak berani kan? Itu orang pengecut berarti sebetulnya gitu. Tapi kalau berani menghina Allah itu terlalu nekat juga gitu ya. Yang satu pengecut, yang satu terlalu nekat, terlalu kurang ajar gitu. Intinya adalah yang mau dikatakan adalah hidup kita itu sebetulnya adalah di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Hidup kita itu bukan dengan perbandingan orang lain, bukan, tapi di hadapan Allah ya. Dan ini juga termasuk Injil. Injil itu berarti menghayati hidup yang di hadapan Allah. Bukan di hadapan suami, ya, bukan di hadapan anak, bukan di hadapan pendeta atau apa gitu, tapi di hadapan Allah. Ayat 3, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham ini disebut sebagai bapak orang percaya, begitu kan ya? Bapak orang beriman. Dia nggak disebut sebagai bapak orang berbuat, nggak ada itu ayat kayak gitu. Abraham itu bukan bapak orang berbuat, ya, tapi bapak orang percaya. Maksudnya percaya itu apa, Sudah tahu kan percaya kan ya? Ini di sini dikontraskan dengan menyodorkan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Karena waktu kita menyodorkan perbuatan kita di hadapan Tuhan, itu nggak sempurna, bukan karena kita nggak ada perbuatan ya, bukan. Kita di dalam dunia kan ada perbuatan kan, Saudara punya keagamaan, punya semacam kesalehan juga, betul kan ya? Orang kita datang ke PA, ini hari Rabu, saudara minggu ke gereja. Ini kan semacam kesalehan juga, keagamaan. Bukan nol, saya nggak mengatakan nol, Tapi waktu kita taruh ini di hadapan Tuhan, ini nggak sampai, standarnya itu nggak sampai sebetulnya gitu. Ini ibaratnya seperti kayak saudara mau apa kita kadang-kadang kasih kado orang kaya ulang tahun itu ya agak repot karena dia nggak perlu apa-apa ya bro. Saudara kok kasih uang lucu juga gitu ya. Saya biasanya sih kasih buku gitu ya, kasih buku. Bukan dia nggak bisa beli buku, dia juga bisa beli buku pasti gitu ya. Tapi mungkin nggak bisa pilih buku gitu ya. Jadi kita kasih bagian yang dia belum bisa. Tapi kalau saudara kasih orang kaya uang ya itu agak lucu Mungkin seperti kayak malah penghinaan gitu ya. Apalagi kalau saudara kasihnya sedikit lagi gitu ya. Tapi ngasih banyak ya nggak kuat juga gitu ya. Karena kita sendiri juga perlu uang gitu. Dia kayaknya lebih nggak perlu daripada kita perlu gitu kan. Ini real life real life. Akhirnya kita mesti cari, kita bisa kasih sesuatu apa yang meaningful untuk dia ya. Yang dia memang katakanlah nggak bisa dapat itu gitu loh Kan gitu kan Nah sekarang coba saudara menghadap Allah ya. Saudara mau kasih apa gitu. Kasih perbuatan, itu konyol luar biasa loh betul-betul konyol dan nggak tahu diri orang kayak gitu. Ada orang kasih ilustrasi sederhana ya, ini dia diundang party, diundang pesta gitu. Pestanya mewah luar biasa makanannya begitu mewah gitu. Diundang kan berarti gratis kan ini nggak ada tiket masuk terakhir setelah makan dia keluarin dompet. Dia datang kepada yang punya. Ini ya 200 rupiah, saya mau berbagian di dalam pesta. Saya mau nyumbang gitu. Kurang ajar ya Bener loh, kurang ajar loh. Pestanya itu nggak tahu berapa juta gitu. Dia keluarin 200 rupiah. Saya nggak enak makan gratis kayak gini. Jadi ini saya bayar itu.
Kurang ajar loh orang kayak begini, betul ya, kurang ajar. Memangnya bisa jadi apa sih 200 ini ya, beli satu telur aja nggak cukup gitu. Mungkin cuma beli berapa butir nasi kali ya, dan dia makannya begitu banyak di pesta. Demikian juga di dalam kehidupan Kristen, ya. Kita bawa perbuatan di hadapan Tuhan gitu. Kita mau bangga dengan perbuatan. Itu kurang ajar, betul-betul kurang ajar gitu. Karena Tuhan tuh sudah kasih semuanya, ini kehidupan ini pesta, pesta yang nggak selesai-selesai. Dianugerahkan Tuhan kepada kita keselamatan, itu bukan cuma di sorga nanti, tapi di sini dan sekarang kita menikmati, terus kita tambah-tambah pakai 200 rupiah lah, 100 rupiah dan sebagainya. Ini kan offense ya, betul-betul menyinggung perasaan. Seperti kayak Tuhan itu nggak cukup perlu ditambahin 100 rupiah, 200 rupiah, supaya dia bisa menyelamatkan kita. Nah inilah poinnya, waktu dikatakan di sini, bukan karena perbuatan, sekali lagi ya, saudara mesti mengerti poinnya gitu. Ini sepenuhnya ya, karena kita percaya Yesus tuh mati di atas kayu salib, kita itu dibenarkan karena korban Kristus yang sempurna itu ya. Ini darahnya itu mahal, nggak bisa dibandingkan dengan perbuatan baik kita. Betul-betul nggak bisa dibandingkan. Seperti tadi loh pesta yang luar biasa mewah itu dibandingkan dengan 200 rupiah itu apa artinya 200 rupiah? Itu nggak bisa menolong kita, nggak menolong dia juga sebetulnya gitu, karena nggak ada artinya. Maka manusia itu diselamatkan melalui iman. Seperti Abraham. Abraham itu karena percayanya ya, lalu Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi dia itu dibenarkan, ya, dianggap righteous, dianggap adil, dianggap benar karena dia percaya, bukan karena dia melakukan keadilan. Sekali lagi ya, sudah mengerti ya poin ini ya. Jadi dia dibenarkan, dia dianggap adil, bukan karena dia sendiri adil atau benar, tapi karena dia percaya kepada kebenaran yang diberikan Tuhan kepadanya. Kekristenan ini apa sih? Kekristenan ini isinya itu Tuhan memberi kepada kita. Selalu itu dari awal sampai akhir itu. Saya sudah pernah kutipkan Luther waktu terakhir sebelum dia mati ya. Luther pekerjaannya banyak loh Luther tuh pekerjaannya banyak, luar biasa kan, kita tahu kan ya. Luther berbuat banyak, betul kan ya. Tapi sebelum dia mati ya, kalimat yang keluar dari mulutnya ada dia bilang, kita ini semuanya itu pengemis. Dan itu benar, betul sekali. Terus setelah itu dia mati. Dia menghadap Tuhan itu miskin, buta, telanjang ya. Padahal dia berbuat banyak Tapi waktu dia menghadap Tuhan, dia bilang kita tuh sebenarnya semua cuma pengemis. Pengemis yang cuma bisa menada minta belas kasihan Tuhan. Nah ini ini yang kita mau belajar. Orang-orang yang alkitabiah kayak begini. Bukan orang-orang yang bolak-balik boasting tentang jasanya, kelebihannya dan sebagainya. Sekali lagi itu anti Injil, itu bukan Injil. Saya nggak peduli ya, saudara beritakan Injil ngomong-ngomong, tapi saudara suka boasting, saudara punya perbuatan. Saya pikir saudara nggak percaya Injil sebetulnya. Karena itu melawan Injil. Jadi kita jangan tertipu dengan fenomena gitu. Kita mesti balik ke Alkitab. Alkitab mengajarkan apa tentang Injil? Injil itu spektrumnya luas Kalau kita betul-betul menghidupi Injil, kehidupan kita akan diubahkan seluruh aspek. Bukan cuma mulut kita pintar ngomong, bukan itu kecil sekali gitu. Tapi saudara akan berubah, kehidupan keluarga saudara berubah, bagaimana saudara melihat uang akan berubah, saudara hidup berjemaat akan berubah, saudara melihat tetangga berubah, bagaimana saudara melihat dunia pekerjaan akan berubah, bagaimana mendidik anak juga berubah, semuanya berubah kalau kita menghidupi Injil ya. Dan sekali lagi apa itu Injil? Injil itu percaya namanya percaya. Percaya di sini dilawan katakan bukan dengan ketidakpercayaan ya. Sekali lagi ya. Percaya di sini di dalam konteks Roma 4, lawan katanya bukan tidak percaya, bukan. Lawan katanya apa? Memegahkan perbuatan. Sekali lagi ya. Kalau di Yohanes itu betul. Nah, kalau sudah baca di dalam konteks Yohanes, lawan katanya percaya itu tidak percaya. Jadi ini percaya, kamu percaya kepada anak Allah yang diutus. Ada orang yang nggak percaya, Ini jadi belief versus unbelief ya, ketidakpercayaan. Itu Yohanes, Ini juga betul, ini Alkitab. Tapi kalau sudah baca di dalam Roma 4, percaya itu lawan katanya bukan tidak percaya. Jadi istilah percaya itu sekali lagi saya suka pakai istilah spektrum. Sudah tahu istilah spektrum nggak sih? Spektrum itu satu hal, terus ada spektrumnya gitu, ada sekelilingnya. Ada spectrum of meanings Kalau kita spektrumnya sempit kita bilang percaya, ya lawan katanya sudah simple, percaya nggak percaya Paulus nggak ngomong itu Paulus ngomong lawan katanya percaya itu adalah memegahkan perbuatan. Jadi dengan kata lain orang yang terus-menerus memegahkan perbuatannya itu sama dengan orang tidak percaya sebetulnya. Nah, poin ini. Ya.
Karena percaya itu berarti berhenti memegahkan perbuatan. Kalau menurut ayat ini. Abraham itu percaya, bukan karena dia memegahkan perbuatannya, tapi dia dibenarkan, ya, diperhitungkan kepadanya, itu percayaan itu sebagai kebenaran. Karena percaya itu tadi, ya, bukan karena perbuatannya. Lalu Paulus menambahkan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya itu tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Saya pikir ayat ini jelas ya, ini paradigma ya. Saudara kerja sesuatu ya, saudara dijanjikan gaji berapa. Setelah saudara pada akhir bulan misalnya gitu ya, dapat gajinya, terus kita dapat. Itu hak saudara kan, betul kan ya? Kita nggak bisa mengatakan bahwa orang itu waktu kasih saya gaji, oh itu dia sedang berbelas kasihan kepada saya. Ini bukan belas kasihan, ini memang hak saya. Nah bukan ya? Saudara pergi ke salon ya, saudara minta dipotong rambut atau whatever, dikeriting dan dilurusin dan sebagainya, tergantung. Kalau yang keriting lurus, yang lurus kepingin keriting gitu kan saya. Kita kan selalu bolak-balik orangnya. Saudara pergi ke sana ya, terus setelah selesai saudara bayar kan ya. Ya memang haknya dia terima uang kan saya. Saudara nggak bisa ini saya menolong keluargamu. Enggak menolong sama sekali. Orang lu potong kok tadi gitu. Kalau lu nggak potong, lu kasih itu, lu bilang lu menolong, ya oke gitu. Ini kan memang ya harus lah, itu memang haknya dia untuk terima uang saudara gitu. Jadi ini fair aja, saklek gitu ya. Ini lu kasih uang, dia kasih lu jasa gitu kan ya. Jadi dia kasih saudara jasa potong, saudara kasih dia uang, ya sudah selesai kan ya. Ini kan sederhana kan kayak begini ya. Gak usah bicara tentang pemberian, gak usah bicara tentang apa yang saya kasih karunia, anugerah, gak ada anugerah di sini. Yang ada yaitu ya memang haknya dia, begitu kan ya, jelas kan ya. Nah, Paulus mengatakan kalau ada orang yang bekerja ya, itu upahnya ya itu bukan hadiah, tapi memang adalah haknya, bukan anugerah, bukan kasih karunia. Tapi keselamatan itu bukan itu, Injil itu bukan itu. Betul-betul bukan itu, Ini bukan karena kita hidup saleh, ikut PA, terus kemudian suka berdoa ya, cinta Tuhan dan sebagainya, karena ketaatan kita dan sebagainya, lalu kemudian kita dibenarkan. Kalau kita dibenarkan kayak begini, ya berarti nggak ada anugerah, Ini memang upah kita, nangkep ya, Karena saya produce kok, saya memproduksi sesuatu. Lalu terus Tuhan kasih kita keselamatan. Ya udah memang hak saya dong kalau kayak gitu keselamatan gitu. Nah, saya mengatakan begini, tadi kita akan seringkali mengatakan ini bukan Injil, ini bukan Injil, ini bukan Injil. Saya bukan mengatakan ini ya, Saya bukan mengatakan di dalam dunia ini nggak ada paradigma upah ya. Di dalam dunia kita ada hak, betul ada hak. Orang lain juga bisa ada hak dari kita ya. Tapi waktu kita bicara Injil, kita nggak bicara kewajiban atau entitlement mendapatkan hak. Tapi waktu kita bicara Injil itu kita bicara belas kasihan Tuhan. Kita bicara penerimaan Tuhan yang nggak bersyarat. Sementara kita itu cuma pinjam istilah Luther, ya cuma mengemis gitu kan ya. Saudara tahu orang mengemis kan di jalan kan ya. Saudara hutang nggak sama dia? Kalau saudara nggak kasih, itu salah nggak saudara? Susah ya ngomong kayak gini, memang susah pertanyaan saya. Nggak kasih memang bisa salah juga sih kalau kita terlalu pelit gitu kan. Tapi poin saya gini loh saya. Gini. Ini di lampu merah ada 15 pengemis berderet di sana gitu ya. Lalu saudara kasih 1 gitu. Saudara bersalah nggak sama 14 yang lain? Enggak, saudara nggak salah. Saudara nggak utang apa-apa sama yang 14. Bahkan coba perhatikan ya. Bahkan saudara nggak kasih pun saudara juga nggak salah gitu. Tapi kalau saudara nggak bayar pembantu rumah tangga saudara, itu saudara masalah. Jadi dia kerja gratis dong kayak gini gitu kan ya. Misalnya pembantu rumah tangga kita itu Kristen gitu, terus akhir bulan karena kita sesama orang Kristen, kita mesti saling mengasihi gitu ya. Jadi saya nggak usah bayar, kamu nggak, jangan hitung-hitungan kayak begini loh. Nggak bisa dong, saya sudah mesti bayar dong. Itu haknya dia kok gitu kan ya. Dia kerja itu haknya dia, sudah mesti bayar dong. Tapi pengemis itu saudara nggak kasih, nggak harus kasih juga gitu. Saudara nggak akan dikejar polisi terus dipidana karena nggak kasih pengemis. Nggak ada cerita itu di Indonesia. Kalau ada aneh juga gitu ya. Bukan cuma di Indonesia, dimanapun juga nggak ada. Maksud saya adalah pengemis itu nggak ada hak untuk mendapatkan uang saudara, itu nggak ada hak gitu. Dan saudara juga sebetulnya nggak punya kewajiban untuk kasih kepada dia. Tapi waktu saudara kasih itu bukan kategori kewajiban, itu adalah kategori ya anugerahnya saudara gitu ya. Itu bukan kewajiban saudara, tapi itu anugerah gitu. Ini pinjam istilahnya Tuhan ya. Ini kasih karunia belas kasihan yang saudara berikan gitu.
Saudara nggak harus, ya. Ini bicara ngomongin hukum dulu gitu saya. Ya of course kalau kita terusin sebetulnya dibilang nggak harus, ya harus juga karena Allah memerintahkan kita to love our neighbor gitu. Tapi ya oke lah, ini cuma contoh lah saya. Kita kasih pengemis kan juga mesti ada bijaksana, nah gitu ya. Siapa yang kita kasih, kapan kita kasih dan sebagainya. Tapi saya nggak sedang membahas tentang teologi pengemis saya di sini. Saya bahas tentang Roma 4 ya. Ini tadi cuma contoh gitu. Balik lagi saya. Ayat 4 mengatakan kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Orang yang menghidupi Injil itu saya nggak terus menerus menghidupi ini loh saya paradigma entitlement gitu. Saya aplikasi langsung ya di dalam kehidupan keluarga ya. Kita kerja, saudara jaga anak setengah mati, urusan household rumah tangga. Kadang kan kita bisa capek gitu kan ya. Terus kita bisa menuntut suami. Kapan ini kita traveling? Saya kerja gini terus kayak sapi perah. Ayo dong, lu oke traveling atau hadiah atau tas atau apalah pokoknya gitu kan ya. Terus saudara merasa entitled gitu kan. Misalnya gitu ya. Karena kita sudah kerja lelah, capek, ya dia mesti kasih semacam hadiah. Tapi ini bukan Injil, bukan gitu. Kalau sudah terus-menerus menghidupi kayak begini, benar-benar akan lelah gitu. Benar-benar kehidupan kita itu akan capek karena kita terus di dalam kategori apa ini? Oke, kita terusin ya. Kita di dalam kategori saudara memberikan sesuatu, lalu terus kemudian saudara berhak mendapatkan sesuatu gitu ya. Sekali lagi ya, saya mengatakan bukan berarti di dalam hidup ini nggak ada sama sekali kayak begini ya. Kalau saudara belanja di toko kan terjadi kayak begini ya, pasti dong, itu nggak harus salah. Saya bukan mengatakan ini sesuatu yang salah. Tapi kalau saudara selalu pakai model gini, di dalam semua hal saudara pakai kayak begini ya, ada orang datang ke gereja dia kasih persembahan kan ya, mentalitasnya kayak ikut klub. Di Indonesia, ke Jakarta nggak tahu ada klub kali saya. Saudara ada yang ikut klub nggak saya di sini? Malu ya sudah mengaku ikut klub. Saya pelayan di Singapura itu klubnya banyak banget itu klub gitu ya, dan itu kayak prestigious gitu. Karena bayaran luar biasa mahal. Itu kalau mau jadi anggota klub itu mesti puluhan ribu dolar. Tapi sudah bisa ini klub sudah tahu lah ya, ada apalah macam-macam lah klubnya. Ya ada restorannya, ada golfnya, ada kolam renangnya dan sebagainya. Orang itu gengsi kalau punya kartu klub gitu kan ya. Ada orang sudah klub tahu kan ya, sudah bayar iuran ya. Lalu sudah dapat fasilitas kan ya, betul kan? Karena sudah bayar iuran, sudah dapat fasilitas apa gitu kan ya. Ada orang pergi ke gereja, dia pikir gereja ini kayak klub. Saya kan sudah kasih persembahan, ini semacam iuran bulanan gitu ya, atau iuran mingguan gitu. Terus fasilitasnya apa? Fasilitasnya, firman Tuhan, mendingan. Tapi ada orang itu paradigmanya itu nuntut karena dia sudah kasih persembahan, dia pikir ini semacam iuran, terus gereja mesti kasih fasilitas apa kepada dia gitu. Nggak jalan cara pikir kayak begini ini kalau diterapkan kepada gereja nggak jalan. Orang kayak begini bisa kecewa, sangat kecewa loh di dalam kehidupan bergereja. Karena gereja kan juga bisa nggak sempurna ya. Entar dia nggak dibesuk, ngamuk karena dia konsepnya itu konsep klub gitu Saya sudah kasih persembahan, ayo dong gereja melakukan sesuatu untuk saya gitu. Jadi itu bukan persembahan, itu bayar iuran namanya kayak gitu kan ya. Sudah bayar iuran sebetulnya gitu. Kita kan bukan bayar iuran di dalam gereja kan. Sudah menikah dengan suami ya, sudah kita melakukan tanggung jawab ini ya Pak, tanggung jawab anak lalu keluarga, rumah tangga gitu kan. Saudara kan bukan pembantu kan ya, betul kan ya? Kalau saudara pembantu, saudara hitung-hitungan. Pak, saya sudah kerja ini, mana gaji saya gitu kan ya? Saudara pembantu bukan toh? Kalau gitu ya jangan hitung-hitungan dong. Kalau saudara hitung-hitungan tuh saudara pembantu loh sebetulnya. Nah maksud saya? Ini ya, paradigma jual menjual kayak begini ya. Ini enggak kalau dipakai di semua aspek sudah bisa kacau gitu. Sekali lagi ya, saya mengatakan memang di dalam bagian hidup tertentu pasti kita nggak bisa buang ini sama sekali Dengan pembantu saudara kan betul-betul kita hitungan kayak begini gitu kan ya. Kalau dia liburan nggak balik-balik, kita nggak balik-balik. Kita jadi jengkel, ini waktunya kerja kok dia liburan nggak balik-balik gitu kan ya. Oke, sudah bisa gitu. Ada hak, kewajiban hak. Untuk sebagian hal memang ini jalan, tapi Injil ini mau mengatakan apa, Di dalam hidup itu ada model yang lain gitu. Yang bukan model kayak gini gitu. Dan yang pasti, keselamatan kita itu bukan modelnya kayak gini, bukan gitu. Bukan saudara melayani Tuhan, terus Tuhan itu berkewajiban tuh jaga kesehatan saudara lah,
Tuhan tuh berkewajiban untuk supaya saudara itu nggak kena masalah lah dan sebagainya gitu ya. Karena kita sudah melayani Tuhan, kita sudah cinta Tuhan, maka saudara seperti kayak bayar iuran, maka Tuhan itu berkewajiban untuk menyelamatkan saudara lah dan sebagainya. Ini nggak cocok, saya pikir kayak gini nggak cocok gitu. Karena Injil itu bukan itu sebetulnya gitu. Injil itu kita nggak berhak, ya saudara dan saya itu sama sekali nggak berhak. Kenapa nggak berhak? Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Sudah jatuh dalam dosa menderita, itu biasa. Saudara mungkin sulit ya, saya juga sulit dengar kalimat ini. Sekali lagi ya, kita manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Waktu kita menderita, itu wajar. Wajar. Jadi kalau kehidupan kita berantakan, itu wajar saja. Nggak ada yang aneh di situ. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Kalau saudara nggak jatuh dalam dosa, ya, lalu terus kemudian saudara hidup berantakan, nah silakan menuntut Tuhan. Tapi kalau saudara nggak jatuh dalam dosa ya, tapi kita sudah jatuh dalam dosa, terus kemudian kita menderita. Ya sudah toh, memang sudah jatuh dalam dosa. Kamu harap apa gitu loh. Orang itu seringkali tanya, kenapa Tuhan itu, saya nggak percaya Tuhan itu ada gitu. Karena di dalam dunia masih ada penderitaan. Itu namanya problem of evil ya saya. Kalau di dunia masih ada penderitaan, Tuhan kayaknya itu nggak ada. Tuhan nggak baik kalau kayak begini. Ini orang itu jiwa entitlement-nya itu besar sekali. Mendapatkan hak itu besar sekali. Saya mendidik anak-anak saya, saudara juga, saya percaya pasti mendidik. Saya menghindari supaya menanamkan kepada mereka nggak punya ini saya Pak, jiwa sense of entitlement itu saya. Itu bahaya kalau berkembang terus itu. Selalu berhak, yang dipikirkan adalah haknya dia gitu ya. Haknya dia mendapatkan apa? Dan karena dia sudah melakukan sesuatu, termasuk istri ya, termasuk gitu. Kalau saudara suami, saudara istrinya suami dan sebagainya. Itu cara pikir kayak begini saya. Bisa nggak keluar di dalam model yang dikatakan Paulus. Saya baca lagi ya ayat keempat ini ya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jelaskan ya saya. Lalu 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja ya, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ini berarti apa saya? Berarti keselamatan kita itu bukan karena kita bekerja, ya bukan. Tapi karena kita percaya, maka imannya itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Itu yang dimaksud dengan ayat kelima. Ya. Jadi kita ini nggak berhak ya untuk keselamatan, tapi Tuhan memperhitungkan karena kita percaya. Jadi percaya di sini sudah dikontraskan dengan memegahkan perbuatan. Lalu dia mengambil contoh Daud ya. Daud juga menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ya, dibenarkan bukan berdasarkan perbuatannya, tetapi berdasarkan apa, Saudara perhatikan ayat 7 ya. Berdasarkan apa? Pengampunan dosa. Nah, ini penting, Waktu kita bicara tentang iman, ya, iman atau percaya kan ini dikontraskan dengan perbuatan ya. Kita tadi sudah bilang kalimat itu ya, sudah masih ingat ya. Jadi iman itu dikontraskan di sini bukan dengan tidak beriman ya, bukan dengan tidak percaya, tapi dengan perbuatan Torah ya, dengan orang yang memegahkan perbuatannya. Yang tahunya cuma bicara entitlement, ngomongin hak, kewajiban hak dan sebagainya. Lalu ini iman itu satu paket dengan kalau kita bilang kita percaya dosa kita diampuni. Saya kemarin ini ya komplain di atas mimbar karena gereja kita kok sudah nggak ada lagi doa pengakuan dosa secara komunal maksudnya. Mungkin di rumah orang masih mengaku dosa gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi di gereja kita nggak ada doa pengakuan dosa. Padahal di GRI liturgi awal itu ada pengakuan dosa. Lama-lama jadi hilang. Itu bahaya sekali. Memang waktu kita berdoa pengakuan dosa bisa ada side effect-nya. Tapi enggak, berdoa pengakuan dosa side effect jauh lebih besar daripada berdoa pengakuan dosa lalu kemudian ada salahnya. Ya Pak Tong pernah mengingatkan, saya ulang ya ini khotbah kemarin khotbah kemarin dulu lah maksudnya. Pak Tong mengingatkan orang berdoa tentang pengakuan dosa ya, entar bisa jadi kayak excuse gitu. Dia berdosa lagi ngaku dosa lagi, berdosa lagi ngaku dosa ya. Ini bahaya ya mengaku dosa kayak begini jadi kayak main-main gitu ya. Enggak ada pertobatan yang sungguh. Tapi setiap kali berdosa lagi, nanti tinggal ngaku dosa, nanti terus bisa berdosa lagi. Ya ini hati-hati ya, maksudnya spiritual itu kritikan yang penting dan kita mesti hati-hati supaya tidak jatuh ke dalam spiritualitas seperti itu ya. Tetapi ya bukan berarti terus kalau gini lebih baik nggak mengaku dosa, karena mengaku dosa bisa salah, bisa main-main loh ntar waktu ngomong. Kalau gini kita jangan mengaku dosa, saudara nggak mengaku dosa,
Sekali lagi ya, bagian ini ya. Iman itu sangat berkaitan dengan pengampunan dosa. Daud itu dibenarkan karena dia percaya. Percaya apa? Percaya akan pengampunan dosa. Lalu kalau saudara nggak ada pengakuan dosa, percaya di mana? Saya tanya. Orang yang nggak ada pembicaraan tentang dosa, pengakuan dan pengampunan dosa, pasti akan jatuh ke sini. Kalau saudara nggak suka bicara kelemahan saudara di hadapan Tuhan ya, terutama gitu. Kalau kita nggak ada waktu untuk membicarakan kelemahan kita supaya diampuni oleh Tuhan, nggak ada kepekaan ini, pasti yang ada dalam kehidupan saudara, saudara akan memegahkan perbuatan-perbuatan saudara. Nggak ada dosa yang dikritik Yesus lebih tajam daripada self-righteousness. Sekali lagi ya, di dalam Injil itu dosa yang paling diserang tajam oleh Yesus Kristus itu bukan perzinahan. Saya bukan merendahkan dosa perzinahan ya. Perzinahan itu dosa serius, kita mesti hati-hati. Tapi nggak ada dosa yang dikritik Yesus begitu tajam, ya, begitu keras, selain dosa self-righteousness. Yaitu apa? Merasa benar sendiri. Itu loh orang-orang fasih ahli Taurat ya. Yesus ngomong paling keras kepada mereka kan ya. Yesus ngomong keras nggak kepada Sakius? Nggak ngomong keras kan? Dia tax collector. Tax collector kemungkinan besar koruptor. Kita bisa benci sekali dengan koruptor ya. Ini konteks Indonesia. Kita benci kan dengan koruptor ya. Kita benci nggak sama orang self-righteous? Kita nggak berani benci. Karena benci gimana? Saya sendiri self-righteous. Benci diri sendiri berarti gitu. Nggak poin ini. Mari kita tata lagi ya. Waktu kita bicara tentang dosa, saudara mesti tata lagi gitu. Alkitab itu ngajarinnya bagaimana. Jangan kita lunak sekali terhadap dosa pride, kesombongan. Terus kita sangat judgmental terhadap dosa perzinahan ya, korupsi, cinta uang. Itu juga dosa, betul. Memang kita juga harus keras gitu. Tapi kita terhadap dosa self-righteousness lemah, lunak sekali gitu. Bro, kita apa-apalah dia sombong-sombong sedikit. Orang yang pinter soalnya. Memang dia kaya, sombong, wajar lah gitu. Kita kaya ya nggak bisa, kita miskin. Gimana sih? Orang kaya sombong wajar gitu. Kalau saudara baca Alkitab jawabannya bukan itu sih. Jawabannya celakalah orang-orang kaya. Itu yang ada dalam Alkitab itu. Alkitab nggak bilang wajarlah orang-orang kaya sombong. Nggak ada ayatnya, saya benar-benar nggak ada. Yang ada adalah celakalah orang-orang kaya karena mereka mendapatkan penghiburan dalam kekayaan mereka. Lukas ngomong kalimat seperti itu sih. Bukan celaka karena kekayaan itu sendiri, bukan. Karena orang meletakkan penghiburan di dalam kekayaan. Celakalah seorang-orang itu. Itu keras luar biasa sih. Kita kalau nggak hati-hati sih, ini di dalam kekayaan kita atau di dalam kepintaran kita dan sebagainya. Ini menjadi bibit-bibit yang akhirnya membuat kita kehilangan iman, ya, dan akhirnya kita balik ke sini sih, balik ke memegahkan perbuatan-perbuatan Torah. Ya kita bukan perbuatan Torah lah, perbuatan-perbuatan Kristen mungkin kali ya, perbuatan-perbuatan kegiatan-kegiatan Kristen. Termasuk mungkin salah satunya datang PA pada hari Rabu. Kita jadi judgmental. Saya nggak tahu ya. Tadi saya akan ngomong kalimat ini ya. Hari ini agak sepi. Saya nggak tahu respon spontan saudara di dalam pikiran apa. Tapi saya bukan sengaja memancing loh. Saya nggak ada motivasi itu. Saudara mungkin bisa pikir memang itulah orang-orang penakut gini aja nggak berani datang. Hati-hati loh saya. Hati-hati. Saya nggak pikir gitu ya saya. Saya juga nggak ngomong kalimat itu kan tadi kan ya. Saudara dengar nggak keluar dari kalimat saya? Hari ini sepi ya. Mana orang-orang kayak gini? Masa urusan baru teroris gini aja nggak berani datang? Ada nggak keluar kalimat? Nggak ada kan? Tapi kalau itu muncul dalam pikiran saudara saya nggak tahu loh. Kalau itu muncul, saudara hati-hati. Ntar saudara di sini gitu. Karena kita rasa lebih pemberani daripada orang lain. Karena kita rasa orang lain lebih penakut daripada kita. Ini nggak ngomongin Injil kok kayak gini. Saudara ngomongin kelebihan saudara. Kelebihan saudara bisa datang PA pada hari, salah ngomong Rabu, Selasa ya saya. Besok saya PA lagi soalnya saya apa? Ini Selasa, baru-baru Selasa ini ya. Selasa pagi bener, thank you, ini bukan malam. Kalau yang ini lumayan jelas. Sekali lagi saya, kalau kita bicara Injil itu memberitakan tentang orang dibenarkan karena dosanya diampuni. Yang berbahagia itu bukan mereka yang achieve banyak hal, saya bukan. Yang berbahagia itu bukan mereka yang perbuatan rohaninya banyak, bukan. Yang berbahagia itu adalah apa, saya? Orang yang dosanya diampuni. Ini Injil, saya. Orang yang dosanya diampuni. Paulus itu dosanya diampuni nggak, saya? Paulus berbuat banyak nggak, saya? Paulus berbuat banyak loh. Paulus berbuat banyak gitu. Tapi bagaimana dia bisa berbuat banyak? Karena dia sadar dosanya itu banyak diampuni.
Yesus pernah mengatakan kalimat itu kan ya. Barang siapa dosanya banyak diampuni, dia banyak berbuat kasih. Bukan nggak ada perbuatan, saya bukan. Jangan salah mengerti iman Protestan ya. Tapi perbuatan itu didahului oleh kedalaman pengertian pengampunan dosa. Sekali lagi ya. Paulus itu orang yang mati-matian bekerja bagi Tuhan. Kenapa sih? Karena dia tahu dosanya banyak diampuni. Yesus bilang itu loh kepada perempuan yang nggak benar ya, bukan kepada perempuan yang nggak benar, kepada orang lain yang ada di sana gitu. Dia banyak berbuat kasih karena dosanya banyak diampuni. Ini pelacur sih, orang nggak benar. Waktu diampuni dia banyak berbuat kasih. Tapi orang yang rasa hidupnya moralnya baik-baik saja ya, dia nggak banyak berbuat kasih. Kenapa sih? Karena dia rasa memang dia orang berdosa sih, tapi dosanya tipis dan Tuhan mengampuni dia tipis juga. Gitu. Maka waktu dia membalas cinta kasih Tuhan ya tipis juga. Ini logika kan saudara, sederhana kan ya. Saudara diutangi sedikit ya bayarnya sedikit, betul kan? Masa sudah diutangin segini bayarnya 10 kali lipat? Ya enggak lah. Saudara utang segini ya bayarnya segitu gitu. Saudara merasa dikasih Tuhan segini ya saudara balasnya segitu juga. Tapi kalau kita sadar kita diampuni segini ya kita balas segini juga. Balas kita kepada Tuhan itu nggak mungkin melampaui pengertian kita diampuni dosanya. Sekali lagi ya. Seberapa dalam pengertian kita diampuni dosanya oleh Tuhan, ya segini, ya saudara akan balasnya segini. Malah kurang, seringkali sih kurang ya sebetulnya gitu. Tapi melampaui balas pengertian kita akan diampuni dosa itu nggak mungkin, saya betul-betul nggak mungkin. Kita cuma bisa membalas paling mentok, ya paling maksimal, itu sesuai dengan pengertian kita akan kedalaman dosa kita. Jadi poinnya saya, kalau kedalaman dosa kita cuma segini, ya sudah saudara akan balas paling mentok ya segini gitu. Gak mungkin saudara balas dari sini itu gak mungkin, saya gak mungkin. Mau dapat kekuatan dari mana? Ini kan bicara tentang kasih. Kasih itu apa, saya? Kasih itu maksudnya Yesus mengampuni kita di atas kayu salib. Kasih itu sangat subjektif, saya. Di dalam pengertian setiap orang itu menghayati berbeda-beda. Yohanes ya, sudah tahu Yohanes di dalam Injil dia bilang murid yang dikasihi Tuhan. Ini bukan kalimat GR ya, saya. Sudah salah baca kalau anggap ini Yohanes sombong sekali. Memangnya Petrus gak dikasihi Tuhan, gitu kan ya? Saudara salah baca kalau kayak begitu. Tapi Yohanes itu memiliki pengertian yang subjektif bahwa dia adalah murid yang sangat dikasihi Tuhan. Dia nggak pernah ngomong loh bahwa murid-murid yang lain nggak dikasihi Tuhan. Dia nggak pernah ngomong kalimat itu. Yang dia tahu adalah dia pribadi ini sangat dikasihi Tuhan. Perhaps juga paling dikasihi Tuhan gitu. Itu bukan kalimat GR ya. Itu kalimat yang sangat subjektif, sangat personal ya. Itu menyatakan kedalaman dia mengerti cinta kasih Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya saudara dan saya sekarang ya gilirannya. Berapa dalam kita mengerti ini, pengampunan dosa. Berapa dalam kita mengerti kita ini adalah orang yang berdosa dan jatuh begitu dalam, lalu Tuhan menjemput kita begitu dalam. Orang yang mengerti ini, dia akan tergerak untuk membalas cinta kasih Tuhan sesuai dengan ini, kedalaman pengertian dosanya. Makanya self-righteousness itu luar biasa bahaya, sangat bahaya. Karena mematikan pengertian kita tentang cinta kasih Tuhan. Kalau orang itu merasa benar sendiri, dia nggak perlu pengampunan kan, saya. Kalau dia nggak perlu pengampunan, ya dia nggak perlu balas cinta kasih Tuhan kan. Orang dia nggak diampuni soalnya. Yesus bilang, saya datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Ini secara teori benar, secara kenyataan kita tahu nggak ada orang nggak berdosa, betul kan saya? Tapi ada orang merasa dirinya nggak berdosa. Ya betul sih, nggak memerlukan Yesus. Kalau nggak memerlukan Yesus, berarti dia nggak akan punya pengalaman dicintai oleh Yesus kan? Kalau dia benar kok soalnya, dia merasa benar. Berarti Yesus nggak perlu mati kan untuk dia di atas kayu salib, nggak perlu mengampuni dia kan? Orang dia orang perfect kok soalnya. Kalau dia orang perfect, bagaimana dia bisa membalas cinta kasih Tuhan? Dia nggak pernah terima cinta kasih Tuhan kok. Nggak ada pengampunan, apanya yang mau dibalas gitu kan ya? Tetangga, saudara tiba-tiba datang ketuk pintu, kapan kamu bayar utang? Saya kapan utang sama kamu gitu? Kenapa lu datang bayar tagih utang? Saya nggak pernah utang. Wajar kan saya? Nah kalau kita rasa self-righteousness ya, saudara nggak akan berasa Tuhan itu pernah mengutangi kita. Nggak ada itu saya. Makanya kita nggak akan pernah berusaha membalas utang kita kepada Tuhan. Nggak ada. Karena kita nggak pernah utang kok sebetulnya sama Tuhan. Maka sekali lagi saya hati-hati dengan self-righteousness. Saya paling takut di dalam orang reform itu self-righteousness ya. Yang paling takut dan itu betul-betul sangat menakutkan. Kita ini very prone dengan self-righteousness ya, sangat rentan. Sudah gitu, ketakutan kedua, ya kalau saya baca Alkitab, itu dosa yang paling dibenci Yesus, lebih takut lagi. Orang kalau sudah self-righteous, dia nggak, namanya self-righteous. Nggak pernah bisa lihat kesalahannya. Bahkan bahwa dia punya self-righteous, dia juga nggak lihat orang dia self-righteous kok. Kadang-kadang memang kita di dalam kedagingan kita ya, kita ada tension sama pasangan kita ya.
Kita mau tunjukin kesalahan dia tunjukin kesalahan kita. Kita tunjukin lagi kesalahan dia tunjukin lagi kesalahan kita. Ya sudahlah, gang buntu lah saya kayak gini. Akhirnya makin kedagingan ya. Lebih kepingin tunjukin kesalahannya orang lain daripada introspeksi kesalahan kita. Biasanya kayak begini, ya sudah saya. Kalaupun masih tidur bareng, satu ngadep sana gitu kan ya. Ini nggak bisa kayak gini. Ada gengsi, ada pride. Tapi kalau kita bertumbuh, kita itu sadar sebetulnya yang perlu mengaku dosa itu saya gitu. Bukan orang lain, saya cecer, ayo lu mengaku dosa. Yang perlu mengaku dosa itu saya sebetulnya. Tapi kita takut mengaku dosa. Kenapa saya? Karena dunia ini nggak ada cinta soalnya. Termasuk ya di dalam keluarga. Termasuk dari suami saudara yang cintanya nggak sempurna ya. Kita ngaku dosa itu takut saya sebetulnya. Takut kemana? Kok coba misalnya bilang, iya sih memang saya yang salah. Iya kan, lu yang salah kan? Itu kan jengkel banget kayak. Sebentar. Sebetulnya enggak juga ya, gitu. Langsung berubah kan, tone gitu. Sudah benar mengaku dosa. Kenapa saya? Kita tuh sulit sekali mengaku dosa karena dunia ini kurang cinta gitu. Maka kita takut. Coba kalau misalnya setiap kali kita mengaku dosa, ya sebetulnya saya ini salah. Terus orang di depan kita, mari saya rangkul kamu gitu. Saya mengampuni kamu. Oh, kita gampang mengaku dosa, betul kan saya? Coba saudara hidup di satu gereja yang saudara, saya ini ada kekeliruan. Semua orang datang memeluk saudara. Saudara gampang mengaku dosa. Tapi coba saudara ada di gereja yang judgmental. Saya paling takut gereja reform kok jadi gereja judgmental. Saudara datang di gereja judgmental. Saudara mengaku dosa. Malah diginiin kepala lu. Lu memang gitu kan ya. Jadi kalau kayak gini saya mendingan munafik aja. Ngapain saya mengaku dosa? Mengaku dosa bukannya diterima, bukan diampuni, malah diginiin kepalanya. Ini metafor lah, gak benar-benar diginiin maksudnya saya. Tapi dijudge gitu loh, maksudnya dijudge gitu. Maka apa sih persoalan dunia ini? Persoalan dunia ini gak mengenal Injil. Persoalan dunia ini tidak mengenal Injil. Dan yang paling sedih itu, orang Kristen pun bisa gak mengenal Injil. Saya bicara Injil dalam pengertian yang komprehensif ya, bukan cuma buka hatimu terima Yesus masuk surga. Aduh, ini Injil kayak begini nih, hati-hati, betul-betul hati-hati gitu. Lama-lama saya percaya orang-orang yang memperjuangkan ini bukan orang-orang yang salah ya. Mereka sincere waktu memberitakan Injil. Tapi resepsi orang Kristen, khususnya orang Injili, jadi luar biasa sempit. Dia pikir Injil itu artinya cuma itu. Dia pikir Injil itu ya ini. Ya, saya percaya Yesus undang dalam hati mati masuk surga gitu kan ya. Keyakinan masuk surga karena sudah sebut nama Yesus gitu. Tapi di dalam kehidupan tetap sombong, tetap judgmental, tetap nggak bisa mengampuni. Dan dia terus ngomong Injil. Saya tanya ya, itu Injil apa sebetulnya? Injil itu nggak cocok sama Roma pasal 4 itu. Nggak cocok dengan yang dibahas di dalam kitab-kitab yang ada dalam kitab suci. Nggak cocok saya. Itu Injil apa sih? Bukan Injil itu sebetulnya gitu. Ini bahaya loh saya. Kalau kita terus-menerus menghidupi Injil yang reduktif kayak begini, ya akhirnya bisa menjadi Injil palsu lama-lama. Saya di dalam pelayanan lebih banyak kritik orang Injili ya, karena saya orang Injili. Saya nggak banyak kritik orang liberal. Kalau saya orang liberal, saya akan banyak kritik orang liberal. Saya orang reform, saya paling banyak kritik orang reform saya, karena saya mencintai orang reform. Yesus kan ada di mana? Di tanah Yudea kan ya. Kaum mana yang paling banyak dikritik? Yahudi atau Samaritan? Yahudi kan? Yesus orang Samaria atau orang Yahudi? Ya udah. Saudara mesti belajar dari Yesus gitu. Kalau kita kritik luar-luar terus gitu ya, yang dikritik agama lain, yang dikritik denominasi yang lain dan sebagainya. Hati-hati nanti saudara masuk ke sini. Dan ini adalah bukan Injil, bukan Injil. Injil itu di sini. Injil itu bicara tentang kita ini lemah, kita ini perlu diampuni dosanya. Memang gak enak ngomong kayak begini, nanti kalau ditolak gimana? Nanti ngomong gini kalau kepala diginiin tadi itu gimana? Lebih dihina lagi gitu kan ya. Maka kita di dalam kedagingan kita lebih suka ngomongin ini. Karena kita tahu waktu kita ngomongin ini, dunia gak akan berani giniin kita. Sungkan gitu loh saya. Orang ini adalah orang yang besar kok, mana berani dihina-hina dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk ke sini, ini rentan luar biasa. Tapi saudara di sini, let's say sebagian besar saudara menikah kan ya. Saudara menikah, waktu kita menikah, kita mencintai, itu saudara membuat diri saudara rentan, betul kan? Saudara anggap gak poin ini ya? Saya sudah pernah ngomong saya poin ini. Mencintai itu membuat diri kita itu rapuh untuk disakiti, betul kan? Waktu kita membuka diri terhadap orang lain, kita mencintai dia, itu ada resikonya loh saya. Resikonya ternyata kalau dia
betray saudara bagaimana? Kalau saudara dilukai bagaimana? Kalau saudara sudah memberikan segalanya, dia nggak memberikan segalanya, cuma memberikan 1/10, kan sakit saudara. Itu namanya mencintai itu membuat kita rentan. Betul kan ya? Tapi tetap lebih bahagia mencintai dan menjadi rentan daripada orang yang sok kuat, nggak rentan, nggak rapuh, tapi nggak mengerti apa itu cinta. Waktu saya nggak bergaul dengan siapapun, nggak ada orang bisa melukai saya, betul kan? Tapi apakah itu kebahagiaan saya? Hanya sekedar tidak dilukai gitu. Apakah itu kebahagiaan? Ada orang hidup di dalam dirinya sendiri ya, terus sama komputer. Komputer nggak pernah melukai saya, nggak pernah. Tapi apakah itu kebahagiaan saya? Itu pasti bukan kebahagiaan. Maka sekali lagi ya, waktu kita masuk di dalam ini ya, menghidupi Injil ya, itu memang membuat kita rentan saya. Membuat kita rentan waktu kita bicara tentang kelemahan kita ya. Saya mungkin sudah pernah cerita ya, saya cerita sekali lagi. Saya pernah menghibur seorang teman waktu masih studi saya. Itu teman dia itu ujiannya kurang bagus gitu lah saya nilainya. Kalau di Jerman tuh angka paling tinggi itu 1, terus 2, 3, 4 gitu. Sedikit mirip kayak Indonesia kan ya, ada A, B, C, D gitu ya. Sedikit mirip, paling tinggi kan A gitu kan ya. Ini 1, 2, 3, 4. Saya lupa dia dapat berapa gitu. Mungkin 3 lebih atau berapa. Dia sharing, saya terbuka, ini ujian sulit dan sebagainya. Saya mau menghibur dia, saya bilang, oh iya memang kita kadang-kadang ujian ini saya juga pernah ujian dapat 4 gitu ya. Terus dia bilang, oh saya sih nggak dapat 4 gitu. Waduh sakit saya. Ceritanya mau menghibur kok diginiin gitu ya. Ini kurang ajar ini orang. Tahu gitu saya nggak usah ngomong saya dapat 4 gitu misalnya. Ceritanya mau menghibur dia. Waktu kita bicara tentang ini kan kategori di sini kan saya. Kita menjadi rentan dan benar saja saya. Ternyata setelah ngomong, iya saya juga pernah di bawah. Oh saya masih di atas gitu kan ya. Wah sakit sudah digituin, benar-benar sakit loh. Saya kepingin koreksi lagi juga secara kedagingan. Tapi cuma sekali toh ya dapat kayak gitu. Saya kebanyakan sih dapat 1 sama dapat 2 gitu ya. Misalnya akhirnya jadi kayak anak kecil lagi kayak gini ya saya. Jadi kompetisi lagi akhirnya gitu. Tapi yang saya mau bilang poinnya adalah waktu kita merendahkan diri itu selalu ada resiko saya. Tapi ya penghiburannya, resiko itu adalah resiko di hadapan manusia. Bukan resiko di hadapan Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah giniin kita, nggak pernah saya. Waktu sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan nggak pernah. Makanya kan saya bilang apa gitu kan. Itu bukan Tuhan yang ada di Alkitab, saya bukan gitu. Tuhan yang ada di Alkitab itu memeluk kita gitu. Dan kalau saudara bertumbuh ya, di dalam kehidupan saudara bertumbuh, makin lama makin dalam hubungan dengan Tuhan, maka lambat laun ya, penilaiannya manusia, penghakimannya manusia, itu nggak terlalu ada artinya, saya. Nggak terlalu ada artinya. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu nggak kuat, saya rentan, nggak kuat. Kita itu sensitif sekali dengan penilaian manusia, saya. Akan luar biasa sensitif. Orang lain tuh menerima saya, nggak menerima saya, kritik saya, puji saya dan sebagainya. Itu sensitif, saya luar biasa. Tapi kalau sudah punya hubungan dekat dengan Tuhan, yang menerima kita apa adanya, orang lain kritik, ya introspeksi lah, kritik saya introspeksi dulu. Tapi saudara nggak akan oversensitif gimana gitu. Ya kritikan, anggaplah kritikan. Memang saudara belum sempurna kalau dikritik orang lain ya ini Tuhan masih mencintai kita kali. Tuhan masih, bukan kali Tuhan pasti masih mencintai kita ya. Maksud saya adalah Tuhan mencintai kita. Mungkin Tuhan mau pakai orang lain untuk menyampaikan kritik kepada kita. Ya introspeksi lagi lah gitu. Kalau pujian ya udah kembalikan kepada Tuhan. Itu kan haknya Tuhan untuk menerima pujian. Sudah jangan dipuji terus tiba-tiba ada sayap naik ke atas makin lama makin tinggi terus ntar kecentok sakit kepalanya gitu ya. Karena naiknya terlalu tinggi, lupa kalau di atas ada beton. Jatuh lagi bener. Saya terusin ya saya. Berbahagialah apa? Manusia, saya di ayat 8, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat, yaitu orang Israel, atau juga bagi orang tak bersunat? Paulus mengatakan sunat itu kategori yang di sini. Saya bersunat, saya punya Torah dan sebagainya ya. Perhaps kalau di dalam konteks kita juga bilang kita punya teologi yang kuat, kita doktrinnya kuat, kita reform, kita rajin menginjili dan sebagainya. Hati-hati loh, saya hati-hati. Saudara di sini bukan di sini. Ya, atau di dalam ini ya hal-hal yang lain. Saya bisa bahasa lidah, sama mirip ada di sini. Saya punya karunia ini ya,
Dan seterusnya. Saya pernah di Pentakosta juga, jadi boleh sebut kayak gini juga. Karena saya pernah di dalam. Saya bisa itu ya. Ini intinya di sini semua lah, sama gitu. Kita kalau banding-banding lihat semua ada boroknya, Nggak ada satu tok punya borok, denominasi lain juga punya borok, kita pun juga punya borok, semua ada boroknya. Tapi apa sih kebahagiaan? Kebahagiaan itu bilang yang diampuni dosanya. Orang yang ada borok tapi Tuhan masih bisa rangkul dia, itu bahagia, Jadi adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Nah ini logikanya Paulus ya. Sebelum atau sesudah ia disunat? Jawabannya yaitu apa? Sebelum. Saudara perhatikan ya. Jadi Abraham itu dibenarkan berdasarkan iman itu sebelum dia punya ini. Ini urutan luar biasa penting ya saudara. Saudara dibenarkan, Tuhan tuh menerima saudara. Bukan karena saudara bisa inilah itu dan ini dan itu. Bukan. Justru kita diterima terlebih dahulu. Ya, makanya kita bisa punya ini. Ya, makanya kita bisa taat. Makanya kita bisa menginjili. Makanya kita bisa punya doktrin yang kuat. Karena diterima terlebih dahulu. Bukan karena kita mencapai itu dulu, terus kemudian Tuhan baru menerima kita. Saya pernah kritik lagu ini kan, meskipun saya ulangi lagi, ini bukan pertama kali ngomongnya. Saya pernah kritik, mungkin bukan lagunya yang dikritik ya, tapi resepsi yang bisa salah. Berapa jiwa kau bawa pada Tuhanmu? Kalau lagu ini diinterpretasi secara positif, ya anggaplah ini sebagai cambukan untuk kita yang malas menginjili, terus dengar kalimat berapa jiwa. Kita jadi ingat lagi ya, iya, saya kok males-malesan ya di dalam menjadi saksi Tuhan. Maka lagu itu memberkati kita. Tapi lagu ini bisa berbahaya, kalau kemudian dihayati secara, jadi nanti di sorga itu, ini kontras sama yang Luther ngomong ya. Saudara masih ingat ya, Luther ngomong apa ya? Sesungguhnya kita ini cuma pengemis terakhir itu. Tapi ini orang, ini Tuhan, ada jiwa-jiwa yang kubawa kepadamu. Maksudnya apa sih? Sudah diselamatkan jiwa, karena bawa jiwa-jiwa itu. Iya, ini balik lagi ke sini kan, berarti balik lagi ke sini lagi. Saya sudah bawa sekian jiwa, ini jiwa, hati-hati, hati-hati. Karena Injil itu bukan itu. Injil itu bukan berapa banyak jiwa yang kau bawa. Tapi bahwa Yesus yang bawa jiwamu yang masuk neraka itu dibawa keluar. Itu Injil. Injil itu isinya bukan berapa banyak jiwa yang kita bawa untuk Tuhan. Itu bukan Injil. Tapi ini jangan salah mengerti ya. Kalau gini gak usah menginjili. Bukan menginjili itu tergantung berapa dalam saudara mengerti berapa besar dosamu diampuni. Orang yang banyak dosanya diampuni. Dia banyak memberitakan Injil. Dia banyak memberitakan firman Tuhan. Orang yang sedikit dosanya diampuni, ya sedikit memberitakan firman Tuhan. Patong pernah ini ya, pernah ngomong kalimat. Ini statistik ya, tapi menarik kalau sudah melihat ini pengamatan empiris. Biasanya orang yang masa lampaunya itu dulu non Kristen ya. Terus kemudian dia jadi Kristen ya. Dia lebih menghargai itu pentingnya penginjilan. Karena dia dulu non-Kristen lalu terus jadi Kristen. Dia punya passion untuk memberitakan Injil. Ya, tapi ada orang yang dari kecil tuh somehow dari keluarga Kristen, ya. Ya dari kecil sudah Kristen gitu. Dia bukan nggak tahu bahwa apa itu dosa. Dia tahu dia orang berdosa. Tapi dia nggak punya pengalaman dari non-Kristen menjadi Kristen ya. Dia bisa menginjili juga, tapi mungkin passionnya lain dengan orang yang dulunya non-Kristen terus jadi Kristen. Ya. Patong pernah bilang kalimat ini, biasanya orang-orang yang di dalam keluarga Kristen, anaknya mungkin bisa jadi pendeta gitu. Mungkin jadi pendeta. Tapi mungkin sulit untuk jadi penginjil gitu. Ini nggak mutlak ya, bukan firman Tuhan gitu, tapi ini bijaksana di dalam observasi gitu. Yang saya percaya kita bisa belajar. Kalau saudara punya pengalaman dulu non-Kristen menjadi Kristen, saudara tahu itu apa artinya di luar Kristus gitu ya. Maka saudara lebih ada passion untuk menginjili. Ini loh saya mau ngomong apa? Ini poin yang sama lagi ya. Saudara akan melakukan ini ya, ketaatan, cinta kasih, perbuatan ya dan sebagainya. Kalau kita mengerti ini dengan dalam. Kalau ini missing, kalau ini nggak ada, ya sudah ini juga nggak ada. Atau kalau ada pun itu ya untuk kesombongan, untuk cari nama, bukan betul-betul untuk Tuhan gitu. Maka sekali lagi ya, kapan Abraham itu dibenarkan? Sesudah dia disunatkah? Dia disunat maka dia dibenarkan, atau justru dia dibenarkan dulu makanya dia disunat. Yang mana Yang terakhir kan ya.
Sebelum dia disunat, Abraham sudah beriman. Berarti maksudnya iman itu berlaku baik untuk orang bersunat dan tidak bersunat. Seandainya ceritanya Abraham itu dibenarkan percaya baru setelah dia bersunat, maka Abraham cuma bisa mewakili orang-orang yang bersunat. Tapi Abraham itu percayanya sebelum dia disunat. Jadi dia bisa mewakili juga orang-orang yang tidak bersunat karena percayanya dia ini bukan karena sunat. Justru sunatnya dia karena percaya, begitu kan saya? Dia percaya terlebih dahulu baru disunat. Maka dia bisa mewakili baik orang-orang yang bersunat maupun yang tidak bersunat. Jelas ya saya logikanya di dalam ini ya. 11 dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikian ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Lalu terakhir 12 dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat. Juga bapa orang yang bersunat juga karena Abraham kan disunat juga akhirnya ya. Dia bisa menjadi bapa orang bersunat tetapi ya sudah perhatikan yaitu mereka yang bukan hanya bersunat. Jadi bukan sunat saja sesuai persoalannya, tapi yang lebih penting di sini adalah yang juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Jadi gini ya. Jadi kalau saya gambar secara sederhana, ini kan Abraham ya. Ini kita masih pakai kategori ini Abraham ya. Di dalam kehidupannya, dia pernah disunat ya, saya disunat. Nah sekarang, dia sebelum disunat, dia percaya terlebih dahulu. Dan itu sudah diperhitungkan sebagai kebenaran ya. Jadi dia percaya atau beriman sebelum dia disunat. Karena dia percaya atau beriman sebelum disunat, maka dia bisa mewakili orang-orang yang tidak bersunat juga. Karena dia kan belum disunat di sini kan, saya. Tapi dia juga bisa mewakili orang yang bersunat juga karena dia toh akhirnya disunat kan kita tahu gitu kan ya. Tapi terus kemudian Paulus memberikan catatan ya. Dia bisa mewakili orang-orang yang bersunat ya. Kalau orang-orang yang bersunat ini juga sama seperti Abraham, dia punya ini. Saya. Nah, orang Israel itu apa sih? Ini words of the law itu apa? Ini mereka mengertinya itu ini terutama. Sunat. Kalau kita sekarang bukan sunat ya, tadi saya sudah sebut ya, aplikasi modern ya. Di dalam zaman kita, mungkin tadi kita rasa doktrin yang kuat lah, mungkin bahasa lidah lah, mungkin karunia mujizat, mungkin karunia nubuat lah, mungkin apa lagi saya, mungkin semangat penginjilan saudara lah dan sebagainya. Ini semacam sunat-sunat modern. Ya, kalau kita nggak hati-hati, ini bisa menjadi dasar kemegahan kita yang akhirnya merusak penghayatan kita akan Injil. Ini ironi kan saya. Menekankan pemberitaan Injil malah merusak Injil. Ironi loh saya, betul-betul ironi gitu. Saudara merusak teologi reform dengan justru sangat bangga dengan achievement saudara terhadap teologi reform. Ini kan ironi luar biasa kayak begini kan saya. Tapi dalam Israel juga begini saya. Orang-orang itu ya, orang Farisi ahli Taurat itu mereka merusak pengertian mereka tentang Taurat dengan membanggakan ketaatan mereka kepada Taurat. Ironi kan saya. Mereka menekankan ketaatan mereka terhadap Taurat, dengan demikian mereka merusak sebetulnya gitu reputasi Taurat. Ini ironi sekali, saya. Tapi sekali lagi ya, kalaupun ada orang-orang yang bersunat, ya, saudara perhatikan ya, Paulus nggak ada maksud. Pokoknya Abraham adalah bapak orang percaya dan beriman. Orang yang tidak bersunat saja. Yang bersunat itu bukan orang percaya, orang beriman. Abraham nggak pernah ngomong kayak begini ya, saya. Atau Paulus nggak pernah ngomong kalimat ini. Yang dia katakan orang bersunat pun, ya, ini kategori doesn't matter. Tahu doesn't matter, saya? Saya pakai baju ya, ini warnanya abu-abu ya. Kalau saya pakai baju warna merah atau hijau atau kuning dan sebagainya, doesn't matter kan, saya? Nggak ada urusan gitu, ini nggak penting gitu. Asal pakai baju, jangan nggak pakai baju gitu ya. Kalau nggak pakai baju baru masalah mengganggu ini apa orang banyak gitu. Saya pakai baju mau warna apa itu doesn't matter. Tahu ya doesn't matter. Doesn't matter itu bukan suatu hal yang penting. Jadi sunat atau nggak sunat itu doesn't matter. Sudah perhatiin. Yang matters itu ini percaya dan beriman. Ya, kalaupun kamu bersunat ya nggak apa-apa juga. Bukan berarti kamu salah kalau kamu bersunat. Tapi kamu bersunat, kamu punya ini nggak? Kamu punya iman atau kamu punya percaya? You sangat giat di dalam melakukan perbuatan baik. Gak apa-apa, doesn't matter. Doesn't matter ya. Tapi di dalam perbuatanmu itu kamu punya iman nggak? Kalau kamu nggak punya iman, kamu akan cenderung memegahkan perbuatan baikmu. Lalu itu bukan Injil berarti gitu. Mungkin kamu bukan Kristen sebetulnya.
Tapi kalau kamu punya banyak perbuatan baik, gak apa-apa, doesn't matter. Tapi kalau kamu punya iman, kamu gak akan memegahkan itu. Karena dasar kemegahan kita itu bukan di sana, tapi di sini. Sudah nangkep ya maksudnya ya? Jadi ini kategori apa sih? Doesn't matter ya. Yang doesn't matter jangan dibikin matter sih. Saya di sini kalau saya jalan-jalan terus jadi bangga. Terus sudah mulai tanya, kenapa ada apa ya Pak ya? Coba lihat saya, warnanya abu-abu gitu. Sudah bingung, loh, memang kenapa ya dengan warna abu-abu gitu? Warna abu-abu loh ini. Jadi maksudnya apa? Saudara kan cuma hijau warnanya misalnya gitu kan ya. Loh, ini apa sih maksudnya? Jadi hijau itu lebih rendah daripada abu-abu gitu. Ini kan kategori doesn't matter sih. Saya mau pakai abu-abu lah, hijau apa? Saya bangga karena abu-abu. Itu lucu sekali sih. Orang sakit sebetulnya gitu. Ya, kalau orang bangga karena perbuatannya lebih banyak dari orang lain, itu orang sakit sih. Menurut Alkitab dia orang sakit. Sama kayak begini. Karena itu kategori doesn't matter. Sekali lagi ya, kategori doesn't matter. The only thing that matters ini iman. Makanya orang Protestan bilang sola fide ya. Itu hanya karena iman. Maksudnya di dalam pengertian ini kita bukan memegahkan perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan will follow ya. Perbuatan itu akan mengikuti, tapi yang penting itu iman. Dan jangan sampai perbuatan kita itu menghancurkan iman kita. Jadi apa yang harus dipelihara? Ini loh saya balik lagi ya belajar dari Daud. Berbahagialah apa Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Kita semakin banyak merenungkan kekurangan kita ya, kelemahan kita ya. Lalu terus kemudian kita percaya Tuhan mengampuni kita. Kita semakin terdorong untuk melakukan banyak perbuatan kasih. Sekali lagi ya, semakin saudara banyak memikirkan kekurangan kelemahan kita, lalu semakin kita mengerti betapa dalamnya Tuhan mengasihi kita, itu kita semakin terdorong untuk banyak berbuat kasih. Ini prinsipnya Tuhan Yesus ya. Jadi saudara jangan salah mengerti bahwa dengan menekankan ini, pengakuan dosa, pengampunan dosa, malah jadi nggak berbuat baik. Menurut logika Alkitab, justru ini yang mendorong berbuat baik. Justru yang nggak mendorong berbuat baik, kalau saudara terus-menerus ngomong berbuat baik, ini yang makin nggak mendorong berbuat baik. Karena itu bukan berbuat baik, Kalau orang berbuat baik untuk popularitasnya sendiri, itu bukan perbuatan baik lah, Saya nggak usah kasih contoh lah, poin ini sudah sangat jelas itu. Kita berhenti di sini saja. Ya sekarang kita masuk dalam pertanyaan, Bu. Ya. Mau menanyakan ya Pak, kalau itu kan sunat itu Taurat. Ya. Kalau baptis itu? Ya, menarik ya. Baptis, kalau di dalam pikiran orang reform itu banyak disejajarkan ya, Taurat dan baptis. Ya. Jadi gini di dalam kepercayaan iman reform, baptis itu seperti sunat di dalam perjanjian lama. Maksudnya kita bukan diselamatkan karena kita dibaptis, bukan. Tapi karena iman atau percaya. Cuma kalau kita sudah beriman, sudah percaya. Ya udah kita nyatakan di dalam kesaksian kita mau dibaptis gitu. Kita bukan diselamatkan karena dibaptis, tapi karena percaya ya. Nah, orang yang percaya, kalau dia betul-betul mengerti ya dia harusnya menyerahkan diri untuk dibaptis. Baptis itu ucapan syukur kita kepada Tuhan gitu. Kalau baptis itu katekisasi dulu. Ya, itu ya. Kalau Taurat itu kan sebelum disunat juga udah ini ya. Udah percaya gitu. Iya, gini, Taurat sunat itu ini ya, sesudah percaya gitu. Karena Abraham kan belum ada Torah ya. Memang Abraham ada mendengar suara Tuhan, tapi Torah by definition itu kan baru datang melalui Musa ya. Itu Musa, Abraham kan sebelum ada Musa. Jadi kalau kita pakai definisi yang ketat, Abraham itu nggak pernah dapat Torah. Di dalam pengertian Torah yang diberikan kepada Musa, nggak ada. Tapi dia sudah bisa percaya kan ya. Berarti dia dibenarkan bahkan sebelum ada Torah gitu. Sebelum ada perintah sunat bahkan ya. Abraham memang disunat gitu. Tapi ini kan setelah gitu kan. Jadi poinnya Paulus mau mengatakan bahwa ini kalau kita pakai baptis sekali lagi katekisasi dan sebagainya. Kita terlebih dahulu percaya, beriman ya. Kalau Agustinus mengatakan iman kita itu berusaha mencari pengertian. Makanya kita perlu katekisasi, Karena saudara nggak bisa bilang cuma saya percaya, saya beriman dan sebagainya. Kalau sudah beriman, saudara makin lama makin mengerti apa yang saudara percaya. Gitu. Makanya kita ada PA, ada streets, ada seminar, ada kelas katekisasi dan sebagainya. Karena kita mau mempertanggungjawabkan iman kita. Gitu. Itu perempuan nggak benar itu ya, yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Terus kemudian apa yang dia lakukan? Kan dia mengurapi Yesus kan, betul kan? Ya. Dengan rambutnya ya. Berarti ada tindakan kasih kan saya.
Tapi dia terlebih dahulu menerima pengampunan Tuhan. Justru karena dia menerima pengampunan Tuhan, makanya dia mengekspresikan kasih itu. Gitu. Sakius bilang setelah diterima oleh Yesus di rumahnya, Yesus menerima dia apa adanya. Sebagai tax collector, perhaps koruptor. Lalu terus dia bilang kalimat apa? Kalau ada yang yang saya peras dari orang lain, saya kembalikan 4 kali lipat, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Ada orang komentar, ya itu kalimat nggak jelas lah. Dia kan kalau bilang kalau ada yang kuperas, memang nggak jelas betul saya. Mungkin dia memeras, mungkin dia nggak memeras. Jadi kita nggak tahu apakah dia betul-betul kembalikan 4 kali lipat. Karena kalau dia nggak memeras, ya nggak ada yang perlu dikembalikan. Tapi sudah perhatikan ya, setengah milikku kuberikan orang miskin tuh nggak ada kalonnya saya. Sudah bacakan ya ayatnya ya. Kalau ada yang kuperas, kembalikan 4 kali lipat. Mungkin iya, mungkin nggak betul. Tapi dia bilang setengah yang daripada aku kuberikan pada orang miskin. Itu nggak ada tapinya, soalnya nggak ada kaloknya, nggak ada gitu. Jadi dia betul-betul diubahkan hari itu gitu. Regardless dia balikin 4 kali lipat atau tidak, dia menyerahkan separuh miliknya itu kepada orang-orang yang kekurangan. Nah ini ya perbuatan kasih kan ya. Mana lebih dulu? Yesus menerima, baru berbuat kasih, atau karena Sakius ngomong kalimat ini, maka Yesus baru menerima. Yang mana sih? Yang pertama atau yang terakhir? Yang pertama kan? Yesus menerima terlebih dahulu, makanya Sakius. Nah ini sih, makanya kuasa penerimaan itu penting sih. Gereja yang diberkati Tuhan itu gereja yang bisa menerima, bisa menerima orang lain. Gereja yang gak diberkati Tuhan itu, sekali lagi ya, gereja yang penerimaannya sangat kondisional. Orang harus buktikan gini dulu baru diterima. Orang mesti gini dulu baru dia diterima, dan orang ini dulu ya kebukti ini dulu baru dia bisa dapat pujian. Ini gereja nggak diberkati Tuhan kan gini. Karena apa sih? Karena dunia juga gini mainnya. Ini gereja yang mirip dunia. Dunia kan kayak gitu kan sih. Saudara membuktikan diri terlebih dahulu baru saudara diterima, betul kan ya? Buktikan dulu kan ya, baru saudara dapat penerimaan. Ya kok gini gereja kayak dunia dong. Gereja itu harusnya beda dengan dunia di dalam apa? Di dalam hal penerimaannya sih. Gereja harusnya seperti Kristus, bisa menerima orang. Kalau dari kuasa penerimaan itu ada transformasi, ada perubahan, ya, ada perbuatan kasih. Ada yang lain saya mau komentar, yang lain, ya. Misalnya kita menginjili seseorang, tapi orang itu yang kita injili belum sampai bertobat. Ya. Itu udah termasuk, maksudnya belum udah pengampunan dosanya. Pengampunan dosanya siapa maksudnya? Pengampunan dosa dari Tuhan udah diberikan sama orang itu, tapi orang itu yang kita injili belum. Oh belum dong. Gini, Harus sampai dia belum percaya kan berarti itu. maksudnya kita menginjili itu udah belum selesai kan ya Pak ya? Iya, tapi yang belum selesai itu Tuhan ya gitu. Tuhan bisa pakai orang lain, yang menyelesaikan nggak harus kita. Kita menanam. Iya, kita nggak tentu yang menuai kan ya. Bisa juga kita yang menuai, mungkin juga. Kalau Tuhan gerakan kita terus untuk setia kepada orang itu, ya kita lanjutkan terus. Tapi kita mesti buka hati, ada kemungkinan juga dilanjutkan oleh orang lain. Ya, itu kita mesti open terhadap pimpinan Tuhan dalam hal ini ya. Ya kita berharap pada akhirnya dia percaya. Ya. Ada lagi yang lain? Ya Bu. Kalau begitu Pak, urutannya mungkin iman bukannya diberikan kepada perbuatan, tetapi perbuatan itu adalah hasil daripada iman. Iya betul. Seperti kata Paulus kan, Ya. iman tanpa perbuatan adalah. Oh itu Yakobus maksudnya ya. Yakobus ya. Ya. Jadi memang tekanan kita ini pada surat Roma ya. Dan kalau sudah melihat kecenderungannya di dalam surat Roma itu iman versus perbuatan gitu. Tapi kita kan nggak bisa cuma lihat Roma ya. Tadi saya singgung juga ada Yakobus dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada pertentangan sih dalam Yakobus dan Roma gitu. Cuma Yakobus melihatnya ya iman yang sejati itu pasti disertai dengan perbuatan gitu. Iman yang sejati pasti akan membawa ke sini gitu. Tapi kalau Paulus mengatakannya adalah sebelum kita bicara ini, mari kita bicara iman dulu gitu ya. Jangan campur-campur ini, karena nanti kita confuse, bingung. Kalau ini sudah campur jadi satu, ntar bingung gitu. Yang mau Paulus tekankan adalah iman itulah yang menyelamatkan kita, bukan perbuatan gitu. Tapi kalau sudah lihat nggak usah Yakobus ya, bahkan di dalam surat Roma sendiri ya, ini mengantisipasi pasal 12 kan dia bilang serahkanlah dirimu gitu. Tetap dong imannya sejati ada penyerahan diri.
persembahkanlah dirimu sebagai korban yang hidup. Kan ada tantangan juga untuk ini ya, untuk mengikut Tuhan, untuk mempersembahkan diri, untuk dikuduskan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan terakhir kalau sudah baca surat Roma, Paulus bicara tentang persembahan bahkan ya. Menantang mereka untuk kasih persembahan, mendukung gereja yang di Yerusalem gitu. Jadi bukan berhenti hanya pada iman percaya terus tanpa perbuatan, bukan sih pasti bukan itu. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kiranya terus Engkau menyempurnakan kami, menguduskan kami dengan firman-Mu, dan apa yang kami mengerti, yang kami terima dari Tuhan, Tuhan peliharakan, Tuhan meteraikan dalam hidup kami, dalam hati kami. Dan boleh terus berakar, boleh terus bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, kami mendoakan supaya Engkau terus memakai kelompok di tempat ini, kami yang kecil, yang sederhana, untuk bisa membawa lebih banyak lagi orang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.